masih di Vientiane, Laos. Laos itu termasuk negara yang menganut ideologi komunis. Lihat dong, bendera Palu Arit di mana-mana. Yang beginian kalau di Indonesia kan dilarang banget. Terus terang, agak deg-degan juga saya jalan ke negeri ini. Takutnya kenapa-napa gitu. Taunya, suasana ibu kota Laos di Vientiane ternyata asik juga kok. Negeri ini nggak nutup diri dari pergaulan internasional. Orang-orang termasuk turis bebas merdeka tuh jalan kemana-mana. Nah, salah satu kawasan favorit nongkrong turis adanya di air mancur Nampu. Di sini nih biasanya orang-orang bebas ngekspresin perasaannya, baik muda maupun tua. Meski negeri komunis, ternyata Laos ngebolehin rakyatnya memiliki agama loh. Nah, mayoritas sih memeluk agama Buddha. Laos itu di kawasan Asia Tenggara termasuk salah satu negara komunis yang masih hidup. Nah, gimana sih kehidupan kaum muslimnya? Karena menurut kabar yang saya dengar, komunitas muslim yang ada di Laos ini sedikit sekali. Yuk, ikutin saya pemirsa, ngeliat-liat kehidupan kaum muslim yang ada di Laos itu kayak apa. Ada masjid nih kayaknya. Masjid ini letaknya persis di tengah kota. Meski lokasinya masuk jalan kecil nih. Dari luar kelihatan kecil sih bangunannya, tapi percaya deh, ini masjid terbesar di negeri Laos. Assalamualaikum. Oh, Haji Muhammad Rafiq. Oh, pantesan aja Bapak ini ternyata Presiden Asosiasi Muslim di Vientiane, Laos. Haji Muhammad Rafiq. Pastinya doi tahu banyak dong tentang komunitas muslim yang ada di Vientiane, Laos ini. Sir, can you assist me to go inside? Dari penuturan Pak Raffi, saya baru tahu usia masjid ini cukup lama juga. Dibangunnya sih tahun 1970, dan muslim pendatang dari India, Pakistan, Bangladesh, dan Laos lah yang ngebangun nih masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Karena jemaahnya umat segala bangsa, bahasa pengantarnya di masjid banyak loh. Mulai bahasa Laos, Arab, Inggris, sama Tamil. Asyhadu an la ilaha illallah. Masjid berkapasitas 150 jamaah ini ternyata sering banget loh dikunjungi diplomat dari negara yang penduduknya mayoritas Islam, termasuk Indonesia. Nah, ruangan sholat adanya di lantai 2. Meski jamaahnya menganut mazhab Hanafi, sah-sah aja kok jamaah mazhab lain sholat di sini. Kayak saya tentunya. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Kelar sholat, saya ngobrol dulu nih sama imam masjidnya. Can you tell me the story of the spread of Islam religion in this Laos communist country? Agak kaget juga dengar cerita beliau. Ternyata jumlah umat Islam di Laos pernah mencapai 3.000 orang. Sebelum pemerintah komunis berkuasa tahun 1975. Miris banget ya, karena sekarang tinggal 600-an orang doang. No problem. Oke. Nah, ternyata menurut Imam, agama Islam itu perkembangannya di Laos diperbolehkan oleh pemerintah meskipun mereka menganut sistem komunis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Waalaikumsalam. Di lantai 1, masjid selalu diramein sama anak-anak yang belajar ngaji. Nah, kegiatan ini berlangsung habis sholat maghrib. Wah, asik juga nih. Ihdinas siratal mustaqim.
Suratal lazina. Nah, bocah-bocah ini berasal dari segala bangsa juga, mulai lokal hingga pendatang. Padahal rumah mereka jauh loh dari masjid, tapi ya gimana lagi? Kalau mau belajar ngaji, ya disinilah tempatnya. Anda ya, what's your name? Safdar Khan. Safdar Khan. I'm Yes. 29 and what about you? Oh, 27 years. 27 years old. Yes. You're still young. But Thank you. why do you want to teach children reading Quran? Because I want to grow the spirit of Islam, and then the child can read the Quran, and then they have the future is good, and then they can read the Quran very easy, and especially for love, in love people. See, wonderful, Thank you. wonderful work in jihad. Thank you. Ya, begitu pemirsa. Ternyata masih muda udah mau aja ngajarin anak-anak belajar ngaji. Thank you very much. Thank you. Ya udah pemirsa, kalau begitu saya mundur aja dulu ke belakang ya. Soalnya ustadznya kan masih mau ngajarin anak-anak ngaji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.